Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tugas keempat, yaitu yang pertama, apa itu penyaluran dana pada bank syariah dan apa perbedaannya dengan bank konvensional? Penyaluran dana pada bank syariah menyalurkan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang transaksi yang melibatkan riba, bunga, garar ketidakpastian, dan mesyir atau perjudian. Dalam bank syariah, dana disalurkan melalui akad-akad seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah bagi hasil, dan musyarakah kemitraan. Perbedaan dengan bank konvensional mengandalkan bunga sebagai biaya pinjaman dan sumber keuntungan, sedangkan bank syariah menghindari bunga dan berfokus pada pembagian keuntungan yang adil berdasarkan akad yang telah disepakati. Bank syariah juga memastikan kegiatan bisnis yang didanai sesuai dengan prinsip halal. Grafik yang bisa digunakan, diagram perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, misalnya perbedaan dalam akad, pengelolaan dana, dan prinsip dasar. 2. Mengapa pembiayaan pendidikan menjadi fokus penting dalam penyaluran dana oleh bank syariah? Pendidikan sebagai kebutuhan pokok. Pembiayaan pendidikan menjadi prioritas karena pendidikan adalah hak dasar setiap individu dan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah memandang pembiayaan pendidikan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembiayaan pendidikan mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan tujuan syariah, yaitu kemaslahatan umat. Grafik yang bisa digunakan, diagram alur mengenai dampak pembiayaan pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. 3. Bagaimana bank syariah memastikan pembiayaan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Prinsip syariah dalam pembiayaan. Bank syariah memastikan akad yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan tidak melibatkan unsur riba, garar, atau mesyir. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS untuk memastikan bahwa produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Audit dan pengawasan. Bank syariah juga memiliki sistem audit internal untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad. Grafik yang bisa digunakan, flowchart, mengenai proses pengawasan dan audit syariah dalam pembiayaan pendidikan. 4. Apa saja produk atau instrumen keuangan yang digunakan oleh bank syariah untuk membiayai pendidikan? Produk pembiayaan pendidikan, murabahah, pembiayaan berdasarkan jual beli barang dengan tambahan margin keuntungan yang jelas, seperti pembiayaan biaya kuliah. Mudharabah, pembiayaan bagi hasil di mana bank menyediakan dana untuk pendidikan dan pihak penerima pembiayaan menjalankan kegiatan pendidikan dengan berbagi hasil. Musyarakah, kemitraan di mana bank syariah dan peminjam bekerja sama dalam pembiayaan pendidikan dan berbagi keuntungan atau resiko. Grafik yang bisa digunakan, diagram produk-produk pembiayaan syariah yang digunakan dalam pendidikan, termasuk contoh kasus untuk setiap jenis produk. 5. Bagaimana proses pengajuan dan penyaluran pembiayaan pendidikan melalui bank syariah? Proses pengajuan. Pengajuan pembiayaan pendidikan diawali dengan pendaftaran di bank syariah, dilengkapi dengan dokumen seperti KTP, surat keterangan status pendidikan, dan informasi pendukung yang lainnya. Bank akan melakukan analisis kelayakan berdasarkan prinsip syariah dan kemampuan bayar pemohon. Proses penyaluran. Setelah disetujui, dana disalurkan melalui mekanisme yang sesuai dengan akad yang disepakati. Pengawasan terus dilakukan selama proses pembiayaan hingga pembayaran selesai. Grafik yang bisa digunakan, flowchart, proses pengajuan dan penyaluran dana untuk pembiayaan pendidikan. 6. Apa manfaat dan dampak sosial dari pembiayaan pendidikan melalui bank syariah bagi masyarakat?
manfaat bagi individu, akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan biaya pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak langsung pada kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Manfaat bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendidikan yang berkualitas, membuka peluang karir dan penghasilan yang lebih baik bagi individu yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Grafik yang bisa digunakan, diagram manfaat sosial pembiayaan pendidikan melalui bank syariah. 7. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penyaluran dana untuk pembiayaan pendidikan melalui bank syariah dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan: kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana bank syariah bekerja. Kesulitan dalam pengelolaan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan bisa mengalami masalah pengelolaan seperti ketidakmampuan membayar cicilan, keterbatasan produk dan layanan. Beberapa bank syariah mungkin belum menyediakan produk yang cukup dan beragam untuk membiayai pendidikan. Solusinya, yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi. Bank syariah dapat melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip syariah. Solusi yang kedua, fleksibilitas pembayaran. Penyediaan program yang fleksibel untuk membayar cicilan yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan peminjam. Solusi ketiga, inovasi produk. Bank syariah perlu mengembangkan lebih banyak produk dan instrumen yang inovatif untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Grafik yang bisa digunakan, diagram tantangan dan solusi dalam penyaluran dana untuk pembiayaan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.